Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan singkat pada pagi hari ini, Selasa 11 Juli 2023, mengambil topik jangan iri pada orang berdosa. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar dari topik renungan singkat pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 23 ayat 17. Namun sebelum kami membacakan firman Tuhan pagi ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan dari buku ND 789 ayat yang ketiga. Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam kasih Kristus, sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami tetap sehat-sehat pada pagi hari ini. Dan Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan baru dan menuntun pembacaan firman Tuhan pada renungan pagi ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam kasih Kristus, firman Tuhan yang menyapa pada renungan kita pada pagi ini diambil dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kasih Kristus, sebagaimana topik renungan singkat pada pagi ini mengambil judul jangan iri pada orang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kasih Kristus, iri hati dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan kekesalan atau keberhasilan, kesuksesan atas kebahagiaan orang lain. Banyak peradaban menganggap persoalan iri hati adalah persoalan yang enteng atau ringan-ringan saja. Di dalam salah satu narasumber yang kami pernah baca dan dengar, ada sebuah perusahaan renovasi rumah di salah satu kota di Amerika, yaitu di kota Washington DC, mengeluarkan sebuah iklan perihal sifat buruk ini kepada para pelanggan atau customernya. Di mana iklan tersebut membuat sebuah ungkapan yang bertuliskan sebagai berikut. Ruang tamu yang membuat orang lain tergila-gila, dan dapur yang membuat orang lain iri hati. Lalu iklan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa dengan mempercantik rumah Anda akan membuat para tetangga merasa iri hati. Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam kasih Kristus, jadi iri hati yang dengan kata lain disebut sebuah perasaan dengki atau kesal, merupakan sebuah ungkapan perasaan emosi yang tidak senang atas keunggulan atau keberhasilan atau hal-hal yang dimiliki oleh orang lain.
Jadi setiap kita dapat saja atau bisa saja terjerat atau terjebak kepada sebuah perasaan iri hati. Dan yang lebih dahsyat dan berbahayanya lagi, jika kita iri hati atas keberhasilan orang berdosa. Jadi di dalam kitab Amsal 23 ayat yang ke-17 yang telah kami bacakan pada awal renungan singkat pagi ini, ingin mengingatkan bahwa kepada para pembacanya atau kepada orang-orang percaya agar kita dijauhkan oleh perasaan iri hati. Tetapi hidup takut akan Tuhan. Inilah yang harus kita kejar dan kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita cermati kebenaran firman Tuhan ini mengandung sebuah larangan yang Tuhan ingin sampaikan adalah, janganlah hatimu iri terhadap orang lain. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hati adalah hal yang paling sentral dalam kehidupan manusia. Dan hati adalah inti dari kehidupan. Jikalau hati seorang telah rusak, maka dapat dipastikan rusaklah seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini untuk bagaimana supaya hati kita tetap terjaga dan tidak iri terhadap orang-orang berdosa. Demikian juga janganlah kita kesal dengan kebebasan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa atas keberhasilan mereka sekalipun mereka maju pesat oleh karenanya. Tuhan dalam hal ini menghendaki agar kita sebagai orang-orang percaya agar kita sungguh-sungguh memperhatikan larangannya. Jika kita perhatikan di ayat selanjutnya, yaitu di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari sini dapat kita cermati dan pahami bahwa firman Tuhan menekankan bahwa masa depan cerah hanya akan dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk tidak iri hati kepada orang-orang berdosa, sebagaimana tertulis pada ayat yang ke-17. Mengapa? Sebab sikap iri hati kepada orang berdosa berarti kita menganggap orang lebih beruntung daripada diri sendiri. Sekaligus bisa menunjukkan bahwa kita tidak lagi menghargai berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Dan kita kurang bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Dan iri hati juga menunjukkan sikap tidak takut akan Tuhan. Jadi firman ini sesungguhnya menekankan agar kita sebagai orang-orang percaya takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur di dalam segala keadaan dan situasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pagi ini dan mengingatkan kami agar kami dijauhkan dari perasaan iri hati terhadap orang lain. Dan sebaliknya agar takut akan Tuhan. Dengan memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kami dimampukan untuk tetap bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh sebab itu, Tuhan, tuntunlah setiap langkah kehidupan kami ke depan dengan firman-Mu, agar kami tetap berada di jalan yang benar. Ampunkanlah segala dosa dan pikiran kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, dan layakkanlah kami senantiasa di hadirat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam kasih Kristus, demikianlah renungan singkat kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.